pemain marketplace, menurut gue harus mulai shifting bikin konten ke TikTok. Harus update skill, harus update ilmu, mau nggak mau. Kenapa? Karena kita harus relevan ya. Karena salah satu core gue juga be relevan aja dari setiap shifting ini. Jadi ya anak sekali di TikTok, gue juga belajar TikTok, gue juga bikin konten gitu kan. Thank you banget udah mau datang, gue invite buat hari ini. Kita mau gali-gali ilmunya karena kelihatannya Om Satu ini adalah pakar nih ya, pakar buat mendatangkan traffic dari Google Ads. Mantap, iya. Ya, nah ini sampai ada yang bilang nih, Topet versus Google Ads. Enggak. Nah, kita nggak versus-versusan, tapi Google Ads menurut saya masih menarik banget, tapi gue nggak ngerti caranya. Nah ini dia nih, makanya malam hari ini boleh ya nanya-nanya ya. Dan boleh, pertanyaannya masih newbie banget. Boleh ya. Oke. Aman. Sebelumnya boleh perkenalin diri dulu Om. Sejak kapan lo jualan atau fokus dalam edukasi teman-teman semuanya, seller semuanya soal pakai Google Ads? Oke, silakan. Oke. Thank you Om atas invite-nya. Udah diundang nih ke acara Om Botak buat nge-live gitu ya. Kalau ditanya kapan, saya termasuk newbie Om, belajar Google Ads kurang lebih di tahun 2015. Itu pun karena kepepet Om, karena awalnya kita tuh sales. Nah dari sales itu karena mungkin males gitu Om ya, jadi saya cari alternatif gimana sih caranya untuk ditemui sama customer. Pada saat itu kan kayaknya baru Google Ads dan Meta ya, Facebook waktu itu belum ada platform lain. Jadi Google Ads tuh masih AdWords zaman itu tuh. Jadi Google Ads itu salah satu platform iklan tertua yang ada di dunia ini ya. Dari tahun 2015, udah lama dong Om, bukannya baru itu 8 tahun baru. Ya, yang mentor-mentor udah mulai duluan, kita termasuk terlambat. Oke, nah waktu lu baru mulai, karena lu kan sales ya, apa yang perubahan yang terjadi dalam mungkin upaya sales lo ketika tadinya lo pakai dan nggak pakai Google Ads mungkin? Oke. Yang terjadi adalah sebenarnya waktu awal-awal itu Google Ads itu karena kan waktu itu gue dibebani banyak KPI buat penjualan ya, apalagi untuk naikin omset nih. Nah, gue coba pelajari karena gue punya tim sales di bawah, mereka door to door perlu waktu yang cukup banyak gitu. Jadi kita waktu itu cari, misalkan target kita adalah custom baju gitu ya. Jadi kita cari konveksi, kita cari orang-orang sablon gitu. Cuman kan tersembunyi ya, orang sablon ini kan tersembunyi ya. Kita nggak tahu, kita bisa bilang di daerah Jembatan 5 lah banyak sablon, tapi belum tentu mau pakai barang kita gitu. Dan kita nggak tahu itu di mana gitu. Jadi itu sungguh sangat sulit pada saat itu. Jadi sales gua tuh jalan canvassing tuh istilahnya perlu waktu yang cukup banyak. Nah, ketika satu hari gua ke Jogja gitu ya, gua lagi pameran itu ada satu bot kecil Om, dia agensi Google Ads pada saat itu. Jadi gua tanya dia pameran apa, karena dia sepi gitu. Nah, karena dia sepi, gua tanya terus dia kasih tahu gua tuh ada yang namanya tools keyword planner. Nah, tools keyword planner ini merubah paradigma gue dan merubah hidup gue sampai dengan hari ini ketika gue ketemu lo. Jadi begitu gue tanya dia kasih tahu nih ada potensi pencarian produk. Waktu itu gue jual mesin cutting gitu ya, mesin cutting begitu lihat nih ada pencarian 2.000 sampai 3.000 per bulan pada saat itu di keyword planner. Jadi gue ketemu potensi, wah karena otak gue cuan gitu kan, boleh nih. Coba deh gue pasang iklan pada saat itu. Gitu. Nah mulai dari situ gue belajar tuh, oh ternyata ada AdWords, ada keyword planner, ada banyak lah. Di situ gue mulai update diri gue lagi dari mulai sales konvensional ke internet lah. Lebih jatuhnya gitu. Oke, gitu. Menarik banget. Ya, nah ini mungkin gue langsung kasih pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak gue ya. Boleh. Dengan kondisi sekarang, orang-orang belanja di marketplace, apakah
Google Ads masih works? Nah, oke. Good question. Sebenarnya works atau enggak tergantung dari jenis produk sih Om. Sebenarnya kita nggak bisa paksain. Ada beberapa produk yang memang di marketplace itu sudah winning lah. Kita nggak bisa bilang paksakan iklan di Google. Nggak seperti itu. Kita harus pilah-pilah. Kenapa? Karena kalau let's say kita jual keripik, kita paksain di Google Ads gitu ya, kita kan kita tahu lah spread marginnya mesti kita hitung juga berapa sih cost marginnya gitu, COGS-nya harus dihitungkan semuanya. Nah itu jadi kendala memang. Nah terus ke sini apakah masih works? Jadi ada beberapa produk yang masih works, ada beberapa produk yang sudah nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi balik lagi ke target audiensnya, produknya seperti apa gitu sih Om. Kalau gitu tadi kan kita ngomongin soal margin ya. Orang mesti punya margin berapa supaya bisa pakai Google Ads buat ngiklan? Oke. Mantap deh Om pertanyaannya. Kalau ditanya punya margin berapa, kalau gue balikin lagi tujuan iklan lu apa? Conversion sales. Kalau conversion sales kita bilang ya itu di angka 100.000 mungkin masih bisa. Profit margin. Waduh. Berarti marketplace tipis ya Om. Baru mau ngomong ya. 100.000 baru bisa ngiklan ya kita. Ketemu barang apa yang cuannya 100.000 di marketplace Om? Pahit ya, Om. Memang anak-anak marketplace itu cukup apa ya namanya, cukup struggle lah. Sebelum gua ke Google juga gua kan dengan Tokped Om. Harga di Tokped ya Om, gue dulu pernah mulai belajar import. Satu import barang kita winning nih, profit margin 100.000. Dulu ya, dulu 100.000. Import kedua turun, jadi profit margin 50.000. Import ketiga rugi Om. Ya. Gitu, jadi gue dulu punya banyak barang mati juga gitu kan. Kita lihat nih, marketplace oke nih, begitu kita main import gitu, wah nggak bisa ya, kayaknya mesti memang punya brand sih ujung-ujungnya, karena USP-nya kita bisa buat, lalu punya apa ya, kita bilang punya kekuatan brand sendiri, nanti kita bikin apa ya istilahnya punya fanbase-nya sendiri lah, itu baru bisa sih gitu. Tapi kalau mau ngomong realitanya sekarang bikin brand sehingga lu bisa jual lebih mahal daripada orang lain juga, konsumen juga nggak bodoh-bodoh sih. Lihai. Ya lu kayak cuman di sablon brand doang, fungsi dan fiturnya sama, ya orang juga inilah ya, akan pilih yang lebih murah ujung-ujungnya. Jadi akan betul. Jauh lebih challenging. Yes, setuju Om, setuju. Tapi kadang-kadang kalau gua sendiri ya Om, karena dulu pernah main custom juga, jual marketplace juga gitu. USP kita itu penting sih Om, unique selling proposition kita, bukan hanya sekedar harga, bukan hanya sekedar label bahwa kita termurah, enggak juga Om. Jadi kondisinya dulu gue pernah coba main custom, intinya kita kasih USP itu adalah garansi Om. Garansi apa? Garansi salah satunya kalau waktu gue main custom ya Om, sablonan kita rusak sedikit, baru pakai 1 hari rusak, klien nggak balikin aja gitu. Karena kita berani kualitas sablon kita kan. Pada saat itu gue tahu kualitas gue, nggak mungkin dia copot, nggak mungkin dia rusak gitu. Jadi gue pikir itu poin gue, karena gue tahu produknya, jadi gue berani jual agak lebih mahal, tapi customer lebih tenang ketika beli gitu sih. Oke. Nah, berarti kalau kita ngobrol soal Google Ads, teman-teman nggak bisa compare head to head sama iklan di marketplace ya, karena itu memang perbedaan cara main dan beda harganya juga. Nah, cuma mungkin yang mungkin gue penasaran, Google Ads versus Meta Ads atau Facebook Ads. Nah, ini kan yang mungkin masih mirip-mirip ya. Ada produk apa yang lebih cocok di Facebook? Ada produk apa yang lebih cocok di Google? Atau gimana sih plus minus daripada keduanya? Oke, good question Om. Jadi kalau menurut gua nih Om, kalau kita udah bisa main di Meta, di Google itu
di-combine deh dua traffic itu. Kenapa? Karena mau nggak mau sekarang di dunia ini traffic terbesar itu ada 3 produk sih Om. Om tau lah ya, di Meta dengan produknya Facebook, Instagram, di Google, YouTube, Google Search, dia kerja sama Google, Google partner yang lain seperti website kayak Tribun, Detik dan lain itu kan punya beda traffic juga Om. Gitu. Nah, kalau disuruh kalau memang bisa iklan di Meta dan profit pagi 100.000 200.000 gitu, gua combine ke dua traffic ini. Nah, caranya gimana Om? Caranya sebenarnya lebih gampang adalah kita mainin secara ini, gua ngomong teknikal ya Om. Kita kawinin data Om. Kawinin data pakai Google Analytics gitu. Jadi gua kawinin data, kita ambil pakai Google Analytics, nanti kita misalkan iklannya di Meta ya. Fokus di Meta, tapi kan di Meta ini kita nggak bisa capture kan, karena dia pakai platform Meta kan. Tempelin Google Analytics ketika iklan. Begitu dia tempel Google Analytics konekin ke Google Ads, kita bisa hajar dari sini juga gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ini data, kalau kita bisa ya. Nah, tadi pertanyaan Om kan anak-anak marketplace nggak bisa iklan. Sebenarnya Om ngiklan di marketplace kayak gini loh, kongsian. Seller kan iklan di marketplace. Ya, selain dia kejar traffic yang ada di internal marketplace, sebenarnya dari nilai iklan itu marketplace iklanin lagi ke Google juga Om. Gitu. Jadi kalau teman-teman istilahnya kalau kita sebut kongsian ya, kongsian itu kita rame-rame iklan di keyword yang sama, misalkan penjepit rambut gitu ya. Nah, keyword penjepit rambut itu ada 30 seller ngejar keyword yang sama. Nah, Google akan let's say kita bilang Shopee akan iklanin juga di Google dengan keyword yang seperti itu gitu. Jadi istilahnya udah kalau di anak-anak marketplace ya tetap iklan aja di marketplace sih menurut gue ya, karena dibantu dapat traffic di Google juga. Karena kalau mereka klik iklannya si Shopee di Google, larinya akan kata kunci ke Shopee. Jadi siapa yang iklan di Shopee-nya bidnya bagus, ya yang paling bagus. Nah, itu yang dimunculin. Yes. Itu yang paling berani, itu yang paling bagus. Tapi kalau gue mau balik kayak gini Om ya, tadi kan Shopee yang iklanin di Google untuk kata kunci misalnya pita rambut lah ya, kita ngomong barang yang aksesoris ya, pita rambut. Nah, kalau gue pengen iklan di Google, lawan gue Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, kakap-kakap, gue mesti ngebit berapa biar kelihatan Om? Oke, benar ya kan? Lawannya kan Shopee kan, ngeri gue. Mereka enak bisa patungan ya. Gue sendirian. Uang masyarakat ya Om. Uang masyarakat kalau gue bilang. Iya, uang masyarakat tuh. Uang masyarakat. Bisa Om, bisa menang. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Gue pernah sampai sekarang gue punya klien produknya niche banget. Dia main di industri safety. Lawan gue Shopee, Tokopedia, Lazada, produknya sendiri, terus Momotaro gitu. Itu marketplace besar lah ya di salah satu. Tapi kita masih bisa menang. Caranya gimana? Caranya secara teknikal ya kita harus disukai dulu iklan kita sama si Google, yaitu apa? Optimasi quality score itu penting. Teknikalnya lah ya, quality score itu penting. Jadi di iklan kita dianggap bagus oleh si Google. Gitu. Okay. Nah, itu satu. Terus pertanyaan jadi, apakah mereka nggak ada orang jago yang bisa optimasi? Saya yakin ada Om. Saya yakin ada. Nah, kita bisa menangnya pakai strategi Om. Strateginya itu kita nggak mungkin bid terlalu banyak di kata keyword, broad keyword. Nah, biasanya kita main lebih kalau SEO long tail keywordnya gitu. Yeah. Jadi kita main di situ. Jadi kalau broad keyword itu biasanya sudah dijagain tuh. Sepatu, let's say kita bilang sepatu safety gitu ya. Di marketplace penjual sepatu safety akan kunci keyword itu karena mereka pikir keyword itu yang ini. Oke, nggak apa-apa, kita gebuk di situ karena mereka rame. Tapi kalau di sisi luar, gue nggak main itu, gue mainnya lebih long tail keyword jatuhnya. Gitu. Itu masih bisa menang. Nah, kalau mungkin teman-teman bingung sama teknikalnya ya, long tail atau short tail. Ya, short tail itu biasanya yang 2 kata kunci, 1 kata kunci, ya, 1 keyword, 2 keyword itu yang short tail. Kalau long tail biasanya 3 ya,
2 atau 4 gitu. 3 atau 4 ya. Ya, lebih dari 2 lah ya. Jadi teman-teman itu memang trafficnya nggak sebanyak yang short ya, tapi di sana kita bisa menang karena kakap-kakap biasanya males main kayak gituan ya. Benar ya. Nah ini ada yang komen nih. Wah kebetulan juga aku member Om Botak, juga member Om Haryanto Chung. Mantap, dari TAD. Mantap ya. Senang banget bisa kolaps ya malam hari ini ya. Teman-teman boleh nanya-nanya ya di kolom questions di bawah, karena mudah-mudahan nanti yang beruntung nanti kita akan bahas ya pertanyaannya. Tapi ini seru banget ya. Seru banget. Om bisa sharing nggak Om? Case mungkin ya dari klienmu atau murid kelasmu yang jualan juga di marketplace dan ternyata pakai Google Ads, dia bilang wah ini works, ini malah lebih murah daripada iklan di marketplace gitu. Ada nggak? Oke. Ada nggak? Ada. Tapi memang gini Om, kita harus pisahkan. Kalau mereka bilang mau akuisisi, ya tetap kalau yang mau jualan marketplace oke lah, udah better gitu. Kenapa? Karena udah ke marketplace pasti tujuannya mau beli, mau belanja. Namanya juga marketplace. Nah, cuman ada klien gue Om, jadi dia ke Google, ke Meta itu bukan hanya sekedar mau akuisisi Om, tapi build awareness. Itu paling penting. Karena coba deh Om, pernah melihat ini salah satu produk Google Ads ya Om. Om pernah kalau nonton YouTube-nya berbayar atau enggak deh Om? Free Om. Tanya dulu. Free. Oke. Om pernah kena iklan kan di YouTube? Oh bukan pernah lagi, selalu Om. Oke. Om kalau buka video aja 2 iklan gitu, ya kan? Nah, satu brand yang sama ya. Om waktu nonton YouTube 1 jam lah, let's say. Kena berapa kali Om iklan yang sama? Waduh, ini tergantung videonya viral atau enggak. Video viral biasanya lebih banyak iklannya dibanding video nggak viral. Oke. Let's say satu brand bisa 2 atau 3 kali nggak? Kadang bisa lebih ya. Kayaknya mereka setiap peak interest itu dia kasih iklan sama dia. Oke. Jadi gini Om, di YouTube Ads, ini kita spesifik ngomong YouTube Ads ya. Ini kan dia produknya Google Ads ya. Jadi akuisisi dan brand awareness itu udah sangat kuat Om. Jadi dia marketplace, dia jualan, murni jualan di marketplace. Tapi dia naikin brand authority, mau nggak mau dia secara brand, pemilik brand, dia harus istilahnya leverage market lebih besar lagi kan. Nah, dia pakai pakai YouTube Ads. Nah, YouTube Ads itu kalau Om sekali kena target di bidik ya, Om salah satu misalkan Om interest ke internet marketing. Nah, gua iklan nih Om. Om bisa kena iklan gua sekali nonton YouTube bisa 2-3 kali Om. Oke. Nah, itu bukan karena viral Om, tapi karena kita bisa setting di cap-nya. Artinya frekuensinya gue bisa setting Om satu user bisa kena 3 atau 4 kali gitu. Wah, oke. Pertanyaan gue banyak nih abis ini ya. Pertama, ini gue rasa fakta menarik kalau buat teman-teman yang belum paham juga ya. Tadi gue juga nggak sadar. Ternyata YouTube Ads itu adalah bagian dari Google Ads. Betul. Satu company kan? Satu company Google itu Om, sosial media Google. Oke. Ya, jadi itu poin 1 ya. Poin kedua, dari yang gue sendiri udah notice ya kalau nonton YouTube, itu ads-nya kebanyakan landing page-nya ke Tokopedia atau Shopee atau Lazada, ke toko-tokonya brand itu. Jadi ini kita melihat contoh di mana sebuah brand itu tarik traffic dari YouTube dengan YouTube Ads atau Google Ads ke marketplace-nya mereka. Ya, itu. Nah, yang ketiga yang gue rasa juga menarik tadi. Kenapa lu bisa setting satu orang bisa kena 2-3 kali? Apa 1 kali kagak cukup untuk iklannya sama? Nah, ini mungkin ini teknis, gue nggak tahu ya teknis atau rahasia atau gimana gitu ya. Oke, pertanyaan mantap Om. Jadi gini, kalau gue tadi pertanyaannya adalah bisa nggak ke marketplace? Bisa banget. Jadi memang belum seperti tadi ada yang nanya tuh CPAS gitu, kurang lebih adalah seperti itu. Tapi memang
baru bisa di Shopee. Itu satu. Terus kedua, budgetnya, kalau gua nggak salah ingat, mesti $5.000 spend iklannya. Per hari? Enggak. Total per bulan, kalau nggak salah per bulan ya, $5.000. $5.000 sekitar 7,5 juta? Enggak dong. $5.000 itu 30 apa 60 ya, lupa gua. 60-an lah. 60-an lah kalau nggak salah. Kali 15.000 ya. Mesti ambil kalkulator. 7 kok jadi ini ya. Tahun penghasilannya bukan dolar ini ya. Coba kita gitu. 75 juta. 75 juta. Nah, itu 75 juta. Jadi mesti spend kurang lebih segitulah, $5.000 per satu bulan. Memang agak tinggi ya Om, tapi keuntungannya apa? Banyak brand belum masuk ke sana. Dan gua punya satu campaign yang jalan di YouTube, di Shopee itu lumayan karena banyak brand nggak tahu, belum tahu gitu. Wah, itu satu. Tapi memang masih ada kekurangannya lah. Itu mesti diupdate terus sama Google gitu ya. Itu satu. Terus kedua, cap frekuensi itu bisa disetting. Ada strateginya. Kenapa nggak sekali? Kenapa nggak 2 kali? Sebenarnya gue jalanin itu sekalian build brand awareness. Kenapa? Karena YouTube udah kayak TV Om zaman sekarang. Sekarang gue berani yakin jarang banget orang yang nonton TV nih Om. Pindah semua shifting ke YouTube. Dan TV sekarang pun udah TV digital. Begitu masuk TV digital sekarang, kadang-kadang ketemu iklan kan, Shopee iklannya di bawah gitu ya, atau apapun itu. Nah itu kita bisa bidik Om. Gitu. Jadi build brand awareness lah. Gitu. Itu salah satu tools yang dipakai banyak brand untuk istilahnya mau nancepin brand kita di kepala orang, YouTube udah paling oke sih. Gitu. Berapa jadi sih kalau follower rata-rata untuk customer acquisition di YouTube? Kalau tadi lu bilang minimal profitnya harus 100.000, berarti untuk dapetin satu orang beli produk kita, itu bisa kurang lebih minimal 50 sampai 100.000 per kepala. Tergantung produk, tergantung produk gitu. Cuman memang kalau base pengalaman gua ya, kita spend cost per leads di angka 20 sampai 35.000 lah. Kalau leads-nya masuknya ke WA, LP WA chat gitu ya, kurang lebih sih segitu. Jadi kalau purchase-nya 100, kita dapat 130% purchase, ya kurang lebih lah hitungannya segitu. Oke. Kalau landing page juga bisa banyak macam ya tadi ya. Tadi kan ada yang bisa ke marketplace, ada bisa ke WhatsApp, tentunya bisa ke website ya. Bisa banyak. WhatsApp belum bisa sih Om. WhatsApp nggak bisa? Nggak. Di YouTube nggak gitu suka karena bisa. Iya, kompetitor. Tapi kalau dia untuk masuk ke website lebih digemari karena kalau kita punya website ya Om, iklan di Google itu kita kayak bisa pasang CCTV tuh Om. Jadi bisa apa? Gini, pasang CCTV. Oh, CCTV. Jadi kalau di Google tuh secara teknikal ada yang namanya Google Conversion Tracking namanya. Nah, kalau di kelas gua ada sharing tentang mikro sama makro conversion. Makro conversion yang tadi Om bilang tuh, ROAS-nya berapa, leads-nya berapa gitu ya. Itu makro. Nah, kita bisa tracking mikronya Om. Kan kalau kita belajar di digital marketing ada yang namanya customer journey kan Om. Nah, banyak advertiser di luar sana lupa nih. Lupa itu dalam artian apa? Mereka tracking aja, Om gue berapa, leads gue berapa, WA gue dapat berapa. Kalau dia zoom, dia otak-atik iklannya nih Om. Yang di otak-atik dashboard, targeting apa lagi, ini apa lagi, interest apa lagi, keyword apa lagi gitu. Padahal ketika dia fase dari iklan ke sini nih ke leads WA, ada yang micro conversion ini. Dia mulai loading website, baca, di situ ada copywriting, ya kan, di landing page. Terus dia baca berapa persen, dia stay berapa lama, dia lihat harga kita atau enggak, dia nonton YouTube yang kita taruh di landing page atau enggak gitu kan. Itu semua bisa di-track.
Nah, kita pasang CCTV nih. Kita bisa monitor A to Z customer journey kita, in persentase jatuhnya, berapa persen jumlah yang baca 50%, berapa jumlah baca yang 30% atau 90% gitu, itu semua bisa di-track. Nanti kita dari data itu kita bisa lihat banyak bounce-nya di mana. Bounce itu, bounce rate ya, keluar dia. Nah, keluarnya di mana nih? Nah, banyak advertiser ngotak-ketiknya dashboard. Padahal di landing page ini adalah aset yang kita punya. Sebenarnya sales letter ini yang paling tajam, yang harus kita optimasi juga kan. Nah, itu yang harus kita buat tuh. Nah, di Google Ads itu kita bisa pasang Google Conversion Tracker, namanya, pakai tools yang namanya Google Tag Manager. Itu free dari punya Google. Cuman memang rada teknikal gitu. Wow, gila nih. Sampai ada yang nanya nih, Om, kalau herbal CPR atau CPL di Google Ads-nya berapa ya? Aduh, gua punya case khusus di herbal ini. Jadi kalau gua sekarang disuruh main herbal, gue nggak akan mau main Google Search untuk sekarang. Kenapa? Karena behavior customer tuh sudah shifting. Google sekarang agak mengendorin. Dulu iklan obat gitu ya, misalkan obat herbalnya apa? Dia main madu biasanya, ya madu asam lambung gitu. Atau obat kuat. Gue ada campaign obat kuat gitu ya. Nah, obat kuat ini bisa iklan kita walaupun di limited, dia bisa masih naik nih, Om. Tapinya, ada tapinya, Om. Orang-orang yang ngetik obat kuat di Google, masuk ke landing page kita, drop acquisition-nya tuh turun banget, gitu. Yang mau dia cari benar-benar obat, bukan herbalnya, gitu. Jadi sepengalaman gua memang kurang gitu sukses lah untuk Google Search. Tapi, ada tapinya. YouTube, Discover itu masih top. Discover itu juga produk Google ya. Jadi kalau Om masuk ke Google, bagian bawah yang Google Search itu, ke bagian bawah itu ada suka tampilan berita kan. Beda nih sama GBN. Kalau GBN, kalau kita kedetik ketemu iklannya. Kalau ini kumpulan berita, Discover kumpulan berita, terus atau di Gmail, itu bisa kita target tuh. Orang-orangnya. Nah, kalau Discover juga bisa gitu. Jadi memang menarik. Semua behavior tuh shifting, Om. Semua kebiasaan kita tuh berubah gitu. Jadi nggak kayak dulu nih, kalau main CPL, cost per leads gitu ya jatuhnya, itu tergantung dari konten kita, tergantung dari offer kita, tergantung dari kecepatan loading website kita, itu semua tergantung semuanya. Kita nggak bisa pilih satu-satu karena mereka satu paket. Nah, kalau iklan di Meta, setahu gue kan banyak restriction-nya kan, dan juga bikin akunnya tuh susah, ya kan. Sampai ada orang jual beli akun Facebook karena bikin punya akun tuh susah, ya kan. Restriction-nya banyak, nggak boleh jual obat, nggak boleh overclaim, kayak gitu lah ya. Apakah orang-orang yang susah iklan di Meta ini bisa iklan di Google? Karena Google lebih sedikit restriction-nya dan lebih cincai lah istilahnya buat orang-orang iklan gitu. Enggak, Om. Kalau listrik semua sama, Om. Dapat sama ya? Gitu. Sama. Berarti enak marketplace, Om. Kayak obat-obat gituan, herbal itu masih bisa kita hajar semua. Iya. Bahkan kayak sex toys juga masih bisa diiklanin di marketplace. Iya sih. Tapi gini, Om, sebenarnya sex toys itu gue pernah lihat ya beberapa advertiser yang kayaknya khusus main di industri sebelah sana lah, industri becek-becek. Jadi gaya mereka beriklan tuh berbeda, Om. Gue lihat banget di Meta, di Google tuh sempat tembus lah ya beberapa, dan gue juga ada klien main di industri yang seperti ini, Om. Cuman kalau di tempat gue, klien gue ini bikin kontennya bener-bener top banget. Jadi dia nggak negatif kontennya, tapi kemasnya lebih ke komedi, lebih ke bagus bikin konten, kontennya kreatif banget gitu. Ujung-ujungnya saya harus jago bikin konten sih, Om, main di dua platform ini. Oke. Berarti sekarang lebih ditargetin ke konten kayak di YouTube ya, dibandingkan kalau gue kalau kepikiran kata Google Ads, gue langsung kepikiran iklan baris gitu, ya kayak boleh tampilin di sponsor search 1 sama 2 gitu aja sih. Iya.
Ya itu standarnya loh Om ya, karena balik lagi GSN Google Search Network itu platform tertua yang ada di dunia ini gitu, platform beriklan tertua, iklan baris online lah zaman sekarang bilangnya iklan baris. Nah sebenarnya itu boleh dicoba Om di awal gitu, itu sangat boleh untuk kita pelajarin, tapi balik lagi Google kalau kita cuman berpatokan sama GSN ya Om, itu mentok. Karena berdasarkan keyword pencarian, ada limitasinya. Nah, kalau gua akalin ke YouTube sekarang jauh lebih better Om, untuk akuisisi, itu jauh banget. Discover, itu jauh banget gitu. GDN bagus, tapi harus pintar-pintar. Kenapa? Karena banyak publisher nakal. Publisher nakal tuh istilahnya, kita bisa di website kita pasang bot gitu ya, narikin iklan dari Google, bisa tuh diklik-klikin semua Om, secara bot lah. Boncos, gitu. Ya. Boncosnya tinggi. Kita mesti lihai-lihai lah kalau main display. GDN itu mesti lihai-lihai. Wah, menarik. Coba kita lihat ada yang ini nggak ya? Nah ini pas nih ya pertanyaannya sama Om Ibnu. Iklan Googleku di sejam pertama langsung di boom spam klik. Gimana cara ngatasinya itu pertanyaannya sama ya? GDN. Ya. Enggak, kalau boom spam klik itu berarti search kayaknya jatuhnya. Search kayaknya. Kalau misalkan gitu, sebenarnya gue juga ada beberapa klien dikerjain lah Om. Ada yang melakukan itu. Jadi karena PPC, pay per click gitu ya. Jadi ya ketikan keywordnya diklikin lah. Pertama, dari Google sendiri ada yang namanya invalid click. Walaupun budgetnya dihabisin nih sama kompetitor gitu ya, atau sama dihantam orang lah istilahnya ya. Nanti di akhir bulan dibalikin, walaupun nggak akan semua. Yang dicurigai aja gitu. Jadi kalau misalkan kita habis 1 juta in total dalam 1 bulan depan dibalikin ya kira 200 sampai 300 ribu masih refund. Namanya ada invalid click gitu. Itu akan diberesin lah sama si Google. Kalau dia mendeteksi ada kecurangan gitu. Tapi kan namanya Google bukan yayasan ya Om, dia profit bukan. Gitu. Jadi gue selalu bilang jangan terlalu lepas semua ke Google gitu. Nah poinnya kalau dari gue bisa pakai satu tools. Jadi ada tools namanya PCC Protector. Nah PCC Protector itu dia bisa memblok IP secara otomatis orang-orang yang jahat lah sama kita. Dia mau nyerang gitu, nanti di capture, begitu dia di capture dia curiga gitu ya, nanti otomatis diblok iklan kita, nggak akan tayang lagi di tempat orang itu atau bot itu mengetikkan gitu. Gitu ada PC, cuma memang harus berbayar. Oke. Noted. Buka akun Google Ads susah nggak? Apakah sesusah Meta iklannya, untuk buka akun Metanya, untuk bisa ngiklan? Oke. Google Ads bisa gampang kita punya Gmail doang. Dari kartu kredit? Dari kartu kredit. Selesai. Tapi lu bisa top up dulu kalau nggak salah kan nih? Nggak usah kartu kredit, bisa top up kan? Bisa nggak sih? Bisa. In advance ya, di depan misalnya kita store 2 juta dulu, 1 juta dulu buat iklan gitu kan? Iya. Berarti bisa ya teman-teman ya, nggak sesulit itu teman-teman kalau punya Gmail tuh bisa punya Google Ads. Kedua, berapa sih lamanya waktu yang kita harus lakukan buat testing, atau memang kalau ngiklan itu sebenarnya cukup simple ya di Google ya, atau kita memang harus testing sebulan boncos baru habis itu kelihatan? Oke, Om. Jadi gini, gua kan hari-harinya gue kan punya agensi ya, Don. Agensi gue namanya Upperclick, fokus ke periklanan Google. Jadi gue nggak ngerti nih, kalau di agensi luaran sana mungkin ada yang bilang, bikin brand consideration dulu, jalan campaign awareness dulu, awareness-nya udah jadi, baru timba yang namanya acquisition gitu. Kalau gue ngomong sama klien gue sekarang, gue ditempeleng Om. Kenapa? Gue udah keluarin 75 juta, lu cuma buat awareness. Awareness kemana? Kalau ditanya awareness kemana, gue setengah mati jawabnya orang-orang itu. Jadi banyak banget agensi yang ngomongnya, wah gitulah Om. Gue nggak nyalain sih, mungkin strategi dia
sendiri-sendiri. Tapi kalau di tempat gua, kita ngomong udah full acquisition. Kita bantu lo untuk drive traffic dari Google dengan Google Search, YouTube, dan lain sebagainya produk Google, kita bantu. Karena di gua sendiri namanya performance advertiser, Om. Jadi kita performance agency, kita bantu untuk produknya, kita iklankan, kalau punya brand kita iklankan, kita bantu sampai dengan dapat leads, nanti CS segala macam, kita ada yang namanya data daily report jatuhnya. Kalau dulu jadi sales kita isi daily report kan Om, sales canvassing daily report tuh kemana. Nah ini bedanya gue terapin di iklan klien gue, namanya ada daily report, itu satu. Terus kedua, tadi kalau ditanya apa namanya, gimana caranya, udah full conversion aja Om, gitu. Terus berapa lama? Jadi gini, gue harus akuin, Meta dan Google itu seperti sprinter sama maraton. Oke. Kenapa? Karena gini, di sosial media dia sprinter, Om. Budget hari ini campaign winning 1 juta, winning gas 20 juta, itu put bisa gulung. Kalau di Google hari ini winning naikinnya 10%, 20%, 30%, nggak boleh nafsu. Kenapa nggak boleh nafsu? Karena Google bekerja sama bukan advertiser, publisher. Contohnya publisher, Detik, Tribun, banyak lah. Termasuk YouTuber itu publisher jatuhnya. Yeah. Dia bagi hasil, AdSense yang bagi hasil. Jadi dia dapat AdSense kan. Nah, gue bisa bilang kekurangannya Google, kalau kita gulung 2 kali lipat, dia kan intinya objektif dia, budgetnya harus habis. Dia sebarin tuh ke tempat-tempat yang lain. Lain. Publisher yang mungkin nggak related gitu. Akan keluar yang nggak related gitu. Jadi, jangan main asal gas. Jadi, gue bilang ya udah pelan-pelan. Jadi dia benar-benar harus pelan-pelan gitu. Nggak bisa langsung ngebantai kalau ketemu ini, bantai gulung 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu. Bedanya itu. Jadi, karena ada publisher, dia sebar ke yang lain. Kalau di Meta, ya hanya di Meta aja kan. Trafficnya Meta, Instagram. Udah, dia nggak keluar. Dia jarang banget pilih. Kalau di Meta tuh ada pilih namanya apa ya, audiens di luar Meta lah. Dia coba kerjasama juga. Nah, kalau kita pilih itu cenderung boncos biasanya. Kayak gitu. Wow, ya. Yeah. By the way, tadi kan lu sempat sebut kan, lu ada agency dan juga lu ada kelas juga nggak sih, kalau misalnya teman-teman di sini yang nonton, nanti ini gue juga izin buat share di YouTube juga ya, di YouTube channelnya gue. Boleh. Gimana sih bisa pakai jasa lu, atau memang kalau mau dibantu tuh caranya gimana sih? Oke. Sebenarnya gini, kalau mau pakai jasa gue sendiri secara pribadi Om, gue pilih customer Om. Wih. Udah banyak duit nih Koko udah banyak duit tuh biasanya. Kalau gue sih nggak ada yang mau kasih duit, gue terima kok biasanya. Gue pilih dulu Om. Oh, kenapa? Iya, siap. Karena gini, karena kita sebagai kan gue performance advertiser gitu ya Om. Yeah. Gue nggak mau jalanin campaign yang gue sendiri menurut gue nggak pede, itu satu. Iya kan? Jadi marketing gue bawa nih kemarin itu bawa satu produk kue, ada satu brand kuenya kue kesehatan. Dia iklan di Meta lama banget gitu ya. Begitu dia mau masuk ke tempat gue cepet bilang gini, lo orang yakin mau makan? Gue bilang gitu, lo orang yakin mau makan? Oke, gue bilang yaudah kita street size basket iklan kita, yang penting masuk dulu. Oke, masuk, dia bilang. Nah, kebetulan ownernya juga anak IM, anak internet marketing, jadi dia paham. Nah, kalau kayak gitu gue lebih enak nih, lebih mau. Oke, yaudah yuk kita bantuin gedein trafficnya di Google, tapi jangan diputus di Metanya. Nah, caranya gimana? Ya udah kita kawinin data tuh. Oke, Pak, install dulu nih Google Analytics-nya gitu kan di Meta. Biar generate itu baru kita coba remarketing, coba dapat audience insight baru dari si Google Analytics, kita targeting gitu. Kayak gitu. Nah, gue pilihnya itu sih Om. Jadi pertama PD-nya gue atau enggak dulu gitu, itu satu. Yeah. Terus ada size basket Om. Size basket itu kita ada minimum iklan kalau di tempat kita. Misalkan minimum iklan itu kita di angka 15 juta per bulan. Baru kita mau bisa handle. Nah, 15 juta itu di luar fee kita lah. Nanti kalau yang mau
DM aja atau di bio gue tinggal kontak, itu gampang banget lah ke sana gitu. Nah itu sih Om. Nah tapi gue ngerti juga karena seks basket gue di angka 15 juta ya termasuk kecil sih Om, di Google Advertising itu termasuk kecil gue. Nah ada yang kuenya lepas ya. Tadi ngomong, wah kayak kue lepas, enggak Om. Yeah. Jadi gue bikin satu panel lagi ya, satu panel lagi. Oke, buat teman-teman UMKM yang mau ngiklan, buat teman-teman yang belum ada kita nggak bisa handle, gue ada buka course namanya GACF, Google Ads Formula. Nah, GACF ini gue bantu UMKM yang benar-benar mau belajar nih. Gue bedah kupas semua Om. Jadi gue pun iklannya pakai strategi yang gue ajarkan di course itu. Oke. Kayak gitu. Ini offline atau online kelasnya? Online. Jadi gue belum pede Om, offline masih malu, banyak mentor di mentalnya masih belum cukup kuat. Kecuali diundang suruh ngisi, gue masih mau Om. Tapi kalau untuk buka offline kayaknya dari dulu udah deh mau offline. Tapi begitu hari H gitu, aduh kayaknya gue belum siap deh. Masih nggak pede Om, nggak tahu kenapa. Oke. Ya berarti teman-teman ini ya bisa ya tadi ya, bisa kontak kalau pakai agensinya, tapi tadi ada minimal 15 juta ya. Jadi khusus buat Sultan teman-teman ya, Sultan yang udah di atas 15 juta itu pun masih dipilih-pilih lagi nanti ya. Jadi teman-teman ya boleh kontak aja langsung tuh ya, linknya ada di bio-nya Arjung, dan juga kalau misalnya mau ikut course-nya silakan ya buat belajar. Kan menurut gue menarik sih, karena kalau kita sih pemain marketplace itu selalu fokusnya biasanya kalau nggak traffic ya dari Meta mungkin ya, atau traffic gratis dari sosmed, dari TikTok, dari Instagram, ya kita ngiklan di marketplace sendiri. Jarang banget, dan harus gue akui jarang banget ya kalau gue ngobrol sama orang, gue iklan di Google, gue iklan di YouTube tuh jarang. Nggak pernah kok, bukannya jarang. Pernah nggak ya? Nggak pernah gue. Pemain marketplace gue nggak pernah dengar gitu. Nggak pernah. Tapi ada. Iya, kalau tadi gue ngobrol, kebanyakan pasti brand gede nih, atau FMCG brand nasional. Kalau UMKM, gue nggak pernah ketemu yang kayak gini. Meta, yes, banyak. Google, hampir nggak ada yang pernah bilang ke gue sih. Mungkin ada, tapi gue nggak tahu aja. Jadi ini masih langka banget, bener. Iya. Berarti betul. Pasar lu masih gede bro. Pasar lu masih gede nih. Ini semua orang belum tahu nih caranya buat iklan di Google gimana. Pasar lu masih gede. Kalau menurut gue Google Ads nggak menarik bagi orang marketplace Om. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin tadi profit marginnya Om ya. Karena gue sebut angka 100.000 aja udah bilang wow gitu kan. Nah, tapi kan kalau mau dibilang, kalau mereka bisa ngiklan di Facebook, harusnya sama dong. Harusnya sama. Profit margin. Iya. Setuju. Kenapa kagak ngiklan di Google Ads juga? Apa Google Ads dinilainya old style sehingga mereka nggak mau ngiklan di Google Ads? Atau mungkin mindsetnya kayak gue nih, tadi gue bilang, oh Google Ads tuh iklan baris, produk gue nggak cocok lah di iklan baris, mendingan gue ngiklan di TikTok atau di Facebook sekarang. Oke. Jadi gini Om, kalau gue lihat sekarang ini banyak kok pemain marketplace, tapi mereka bikin landing page ya, bikin jualan sendiri, ngiklan di YouTube terutama, sama Discover. Jadi gue udah lihat udah banyak gitu. Kenapa? Karena gue menarik nih Om. Karena dulu pemain marketplace gue lihat nggak mau pindah nih ke YouTube. Tapi sekarang ini sudah ada penyemprot tuh, yang kalau di marketplace ada tuh penyemprot. Dulu pompa ban sepeda itu ada waktu COVID kemarin. Terus gue tau lah itu produk marketplace lah. Itu gue tau. Nah mereka shifting ke YouTube, jual gantungan baju, ancut Om. Kancut itu udah jual di iya kancut. Kancut apaan? Lu mau margin 100.000, isinya batu kali atau apa? Enggak. Kancutnya beli, pokoknya dia jual 1 tapi dapat 5 lah istilahnya. Dia up, jual profit marginnya dinaikin, jadi nggak bisa jual satuan. Sekali beli 5, 300.000 gitu. Gue udah ketemu iklannya dan mereka udah mulai shifting dan bisa gitu. Itu iklannya jalan aja. Jadi gue kan punya teman pemain orang Google ya. Jadi kan gue salah satu batch Google Premier gitu. Jadi kita connect sama orang Google tuh ketika ada yang baru-baru kita dikasih tahu duluan. Nah, jadi ada pemain
marketer khusus ambil dari marketplace, kayaknya dia ngiklan di Discover, budget iklannya ngeri om. Salah satu member gue juga pemain marketplace om. Jadi anak IM, internet marketing, ngambil barang dari marketplace diiklanin gitu ya, Nah itu cukup jalan om, dan budget iklannya ngeri. Cuman memang strict, toleransi, pokoknya cost per leads gue mau 20.000, gimana caranya ngutak-ngutik dashboard gitu. Ada om kayak gitu. Wow. Tapi kalau udah ngomong IM ya memang mereka ketika main ke marketplace, anak IM itu kalau di kelas-kelas gue itu salah satu yang ngeri-ngeri karena mereka udah terbiasa dengan budget 700 juta, 1 M. Jadi begitu iklan marketplace, murah ini katanya. Iya. Murah. Iya. Ngeri ya. Mentalnya beda sih. Mentalnya beda. Ngeri. Memang ngeri. Gua akuin. Jadi anak-anak IM ini shadow kebanyakan di belakang layar, tapi spend-nya 2M, 3M, 4M. Gue pernah lihat dashboard-nya sendiri. Apalagi ada anak IM yang main herbal itu berani banget. Ngeri om, Google om, ngeri banget gitu. Cuman ya itu, hit and run. Masalahnya dia nggak punya apa istilahnya buat bikin brand. Kalau gue shifting nih, gue mau bikin brand karena capek om. Anak IM tuh salah satu yang nggak capek mungkin ya, cari barang, hit iklan, jual, ledak, cari lagi barang, hit, jual, meledak gitu. Tapi kan capek. Riset produknya mesti kuat dan mesti up to date terus riset produknya. Iya. Ngeri. Anak IM memang ngeri om. Kita akuin ada satu keunggulan dari segi gaya mereka ngiklan, ngoprek dashboard, lalu riset produk itu ngeri banget dan dari spend. Ya biasanya ada owner ya, ada bosnya lah. Oke, lu cari gini, advertisernya dibagi, lu main ini, lu main gantungan kunci, lu main kancut, lu main apa-apa banyak gitu ya. Ini cost per list lu nggak boleh lebih dari 10.000 misalkan. Ini udah tuh, mereka ngutik dashboard, ngutik tweet ads, itu mereka orang Google aja bingung om. Bisa ya begini, bisa ya gitu. Jadi kadang-kadang kita dapat sesuatu yang dapat sharing dari Google, ini gini bisa, gitu bisa, kita pelajarin gitu sih. Om, kalau misalnya generasi sekarang, ya kan, kalau generasi kita ya, gue nggak tahu, harusnya kita seumur ya, kan nggak apa-apa cari Google dan masih ya. Tapi generasi sekarang apa-apa cari di TikTok gitu ya, buat cari mau makan di mana nih, ya cari TikTok. Lu bilang ada shifting nggak sih akhirnya produk-produk Google ini makin ditinggalkan dan lari ke arah ke sosmed yang lain gitu ya, terutama TikTok ya saat ini. Menarik. Yeah. Sebenarnya bukan shifting sih om, sudah mulai punya kamar masing-masing menurut gua. Karena kalau lu punya produk jasa, TikTok boleh virality-nya bagus, tapi ujung-ujungnya tetap ke Google sih. Satu itu, atau lu punya produk yang unik, niche banget, itu nggak mungkin di TikTok. Contoh, sedot WC om, jasa sedot WC itu nggak mungkin di TikTok. Apa iya gue terus bikin sedot WC terus? Gue nggak tahu ya kalau ada gitu ya. Satu itu, atau pengeboran, atau alat berat, itu nggak mungkin dia shifting ke TikTok, nggak mungkin. Nah, tapi TikTok ini future bagus om, karena gue kemarin ke Sublit ya. Jadi yang ditakutin adalah pemain marketplace, karena dia kombinasi dua, sosial media dan marketplace. Dia jadiin satu, jualan di situ. Dia close loop. Close loop artinya apa? Dia nggak mau kita ngiklan pakai landing page, keluar trafficnya dibuang keluar, dia nggak mau. Dia maunya lu iklanin keranjang kuning, iklanin TikTok Shop lu, dan lain sebagainya di satu platform. Ngeri om, kedepannya bakal ngeri gitu. Nah, pemain marketplace menurut gua harus mulai shifting bikin konten ke TikTok, harus update skill, harus update ilmu, mau nggak mau. Kenapa? Karena kita harus relevan ya. Karena salah satu core gua juga be relevan aja dari setiap shifting ini. Jadi yang anak sekali ke TikTok, gue juga belajar TikTok, gue juga bikin konten gitu kan. Darinya gue sekarang nggak sosial media dulu punyanya Facebook, Instagram gue juga mainnya telat gitu ya. Gue belajar juga. Jadi kayaknya kalau dari Uban sih kayaknya mirip-mirip nih om, nggak jauh beda kita. Kagak, kita hitam semua bro. Botak aja.
Ya, kalau gue sih pikir gitu ya, harus update sih, harus update karena biar bagaimanapun menurut gue ya selama kita hidup, kalau kita nggak update kita ketinggalan. Udah intinya itu. Kalau kita nggak belajar, kita pasti ketinggalan. Nah, apalagi TikTok ya, TikTok itu gue lihat sendiri dari kacamata gue agensi ya, itu banyak banget agensi yang sekarang akuisisinya bagus banget untuk apa? Jasa live streaming, talent streaming, gila. Gue dari riset itu sih, wah gila gue bilang, gila itu sih gila. Cuannya cuan sisi om, jual jasa doang. Karena nggak apa ya, belum banyak orang live yang proper. Gue nggak tahu nih kalau kita proper gitu lebih mau apa orang original lebih orang suka. Itu kan balik lagi ya. Tapi kalau kita proper sekarang terus kesini-sini seller di platform sebelah itu berupdate dulu, kan lama-lama mereka harus invest studio, harus invest dekorasi, harus invest kamera. Itu kan cukup berat buat UMKM kan, atau buat brand lah. Biasa brand mau testing ya udah pakai agensi dulu, dia nggak mau in-house juga bisa gitu. Tapi ya future TikTok boleh terus diupdate sih om, jujur aja sih gitu. Sekarang tim gue sendiri gue fokusin ke TikTok sekarang untuk kontennya agensi gitu. Di Instagramnya ya udahlah, kalau brandingnya Harcung aja difokusin, selesai gitu. Wow, berarti kuncinya tetap harus adaptasi ya om ya. Bahkan kalau sampai om yang udah ubanan kayak Om Haryanto Chung ini udah main TikTok, teman-teman yang masih lebih muda juga harus main TikTok. Harus om. Gue juga adaptasi lagi tuh platform ini apaan tuh, mesti ngulik deh. Karena beda lah dengan Instagram menurut gue, karena udah terbiasa ya. Bisa karena terbiasa gitu ya. Udah gue bukan hanya senting-senting bikin konten, upload. Nah, terus sini-sininya juga YouTube Short juga pengaruh juga loh, produknya Google. Jadi kemarin di dua YouTube Short ngadain workshop di Bali kemarin itu, gue sempat daftar tapi nggak datang. Nah, in future YouTube Short juga pengaruh juga untuk akuisisi. Kenapa? Karena coba deh teman-teman yang main YouTube bikin konten terus upload ke YouTube Short tuh, YouTube Short view-nya ngeri banget, ledakannya. Dia nggak mau ada gini. Google nggak punya sosial media. Yang berhasil adalah cuma YouTube. Tapi YouTube kan like a TV kan. Makanya dia dibanding dia bikin platform baru, mendingan dia tempelin di YouTube tuh, YouTube Short gitu. Persis video vertikal juga. Jadi gua rasa untuk pemain marketplace bikin konten sebar kemana-mana, YouTube Short juga nggak boleh dilupain sih. Gitu. Yeah. Terus dapat AdSense lagi kan lumayan. Wah, kecil banget om, gila AdSense sih. Kecil ya? Kecil banget. Nggak, jangan harapin AdSense lah, bener, kecil banget lah. Lo mesti yang kontennya jutaan view gitu baru berasa sedikit. Ya. Lebih long video sih. Gimik marketing kayak wah selingkuh sama artis, kita ikut di tengah-tengah berantem sama artis, wah, naik gitu ya. Ya. Konten edukasi. Diludahin. Nah, nggak ada. Nggak ada ya. AdSense gue dari YouTube Shorts sebulan mungkin cuma 2.000, 3.000 perak, pusat. Ya. Nggak ada apa-apa. Masih lebih enak AdSense dari YouTube yang long video sih. Jauh. Long video ya? Iya. Jauh ya? Iya. Apalagi kalau videonya panjang, kita bisa masukin banyak spot buat ini. Slot buat iklan ya? Iya, bisa kita tambahin sendiri kan slot ya. Kalau videonya yang nonton banyak, dari yang biasanya awal, tengah, bisa gue jadi 4 atau 5 gitu slot iklannya. Betul. Tapi kalau di YouTube ya Om, gue nggak tahu. Tapi kalau kita bisa berhasil monetize dan viral di YouTube, udah kayak artis loh. Platform sebelah kalau sudah bisa itu udah wah di YouTube ya, ditonton YouTube-nya udah kayak artis Om, artis TV. Ya YouTuber kan, YouTuber profesi. Ya, betul. YouTuber. Yeah. Udah kayak artis deh jatuhnya. Iya. Yeah. Kalau marketnya bapak-bapak tua, ubanan, balseman kira-kira bagusnya di TikTok
Om kayaknya ya itu ya. Apa ini ya? Bapak-bapak tua kayaknya di Facebook ya. Facebook ya. Harusnya Facebook. Tapi YouTube nggak menutup kemungkinan sih YouTube. Iya. Nah, tapi mungkin salah satu concernnya untuk sekarang ya TikTok kan marketnya masih muda, jadi buying power-nya mungkin yang lebih kurang dibandingin sama platform yang lain sih. Oke. Jadi ya mungkin kelebihan Google sama Facebook atau di YouTube buying power-nya kuat sih. Iya dan enggak juga. Nah, kenapa? Yeah. Kenapa? Karena sudah mulai shifting Om. Orang-orang yang buying power kuat juga udah pindah ke TikTok Om. Dulu bilangnya seperti itu, tapi pada kenyataannya average size basket penjualan di TikTok itu bisa 2 juta. Tergantung by produk, tergantung produk. Gitu. Nah, kita lihat nih salah satu live terbesar gadget si Kocuncun ya, gitu ya. Yeah. Kocun. Yeah. Itu ngeri Om di TikTok juga. Tapi kan dia rajanya Om, maksudnya dia kan yang paling bisa jualan barang mahal sekarang kan salah satunya. Kalau yang lain-lain, apakah bisa menjual kayak Kocun gitu, kredibilitasnya? Kocun kan bisa. Menurut gua belum aja ada komparasinya. Mungkin David Gadgetin kalau ngelihat dia mau masuk, nggak tahu juga dia Om. Nangkep nggak maksud gua? Gadgetin udah live belum ya? Gua nggak tahu deh. Gua belum pernah lihat dia live sih, tapi apa mungkin gua nggak perhatiin ya, nggak tahu. Gue juga nggak tahu, tapi intinya gini Om, satu orang bisa, orang lain juga udah pasti bisa. Kecuali nggak ada yang bisa. Nah, baru kita pertanyakan kan. Berikutnya adalah ada yang gini, di live, sekali live, kemarin Dr. Richard Lee 7M ya. Omset penjualannya. Dr. Richard Lee. Oh iya. Atau berapa M gitu. Dia posting gitu kan lah. Seberapa banyak kok trafficnya sekali live kok. Gila. Jadi kalau kita ngomong TikTok sebenarnya future mumpung 2021 dia baru ada keranjang kuning ini gitu, TikTok Shop 2021, 2022, 2023 baru 2 tahun. Masih kita main di Google aja masih bisa akuisisi udah puluhan tahun Om. Ini 2 tahun nih. Jadi marketnya masih luas banget. Masih panjang. Terlepas dari pro and kontra tentang Project S gitu ya, dari TikTok atau apapun itu, kita terlepas dari itu, tapi future-nya bagus. Karena di China sendiri, dia bukan TikTok ya, tapi sister company-nya yang ya itu 7M sekali live penjualan 4M tembus gila enggak gitu. Jadi menurut gua jadi kalau kemana-mana, tapi poinnya future-nya ada di situ sih secara gua. Nah, dari tim gua juga udah kulik semua yang kita bisa. Intinya gini, kalau di kacamata gua yang penting kita mau belajar sesuatu yang nggak kita bisa, nggak usah semua yang nggak kita bisa hari ini dulu aja gitu. Contohnya apa? Contohnya gini, ini berkaca dari gue ya. Gue hari ini sedang bikin tim, darinya gue mulai bisnis, mulai dari sendiri punya karyawan 2 sampai sekarang punya ya nggak banyak lah Om, sekitar 12-an, 13 orang. Itu gayanya berbeda Om. Nah, yang gue mesti update adalah skill gue manajemen orang sekarang, bukan marketing lagi, karena marketingnya udah jalan gitu. Jadi yang gue update adalah gue ikut workshop yang lumayan mahal 1 hari gitu ya menurut gue, untuk ikut belajar apa yang gue kurang hari ini. Jadi start dari apa yang nggak kita bisa. Oh gini, gue mentoknya di sini, gue mesti cari jawabannya. Udah kita belajar sama orang. Sama kayak gue waktu ngulik Google Ads zaman dulu. Gue ngulik Google Ads zaman dulu, gue kan belajar. Tapi menurut gue masih kurang nih dengan mentor gue yang dulu. Ya udah gue belajar sama yang lain. Siapa lagi gurunya? Oh itu gue belajar. Oh gini, gue dapat sesuatu. Terus gue praktekin, dapat. Kayaknya gue masih kurang, gue belajar lagi sama yang lain. Gitu. Intinya apa? Gue belajar aja. Terus ambil ilmu dari orang yang guru-guru yang menurut gue terbaiknya di Indonesia, gue belajar dari dia. Gitu.
Jadi gue cek apa yang masih kurang, gue pelajarin itu gitu. Kalaupun ada yang fenomenal bisa jual apa di TikTok yang meledak dan dia happening, gue juga belajar sama dia gitu. Karena never ending untuk belajar seumur hidup. Betul. Gitu. Karena untuk apa? Ngejar yang namanya relevansi itu, Om. Kalau enggak sih, aduh, habis kita. Karena apa? Karena menurut gua peta realita atau peta kehidupan kita itu berbeda sama setiap orang. Setiap kita punya keterbatasan pengetahuan apapun itu. Kalau gue bilang sama tim member gue, kita tuh bagaikan katak dalam tempurung. Yeah. Karena kayak ngerasa kehidupan kita udah dikatak dalam tempurung itu aja gitu. Karena mesti dibukain sama orang yang lebih gede. Oh ada ini gitu. Jadi menurut gue menarik sih ya. Gitu karena menurut gue ambil satu contoh gini nih sama tim gue. Lu pernah berpikir nggak? Misalkan kita ketemu satu pasangan ceweknya cantik, cowoknya jelek, kok bikin bisa mau gitu kan? Ada juga sebaliknya, cowoknya ganteng, ceweknya jelek, tapi mereka bisa mau gitu kan? Ada perdebatan itu kan? Nah itu ada yang namanya peta realita. Peta realita itu ya lu bukan dia, lu nggak ngerti dia kan? Gitu. Tapi kita asumsi gila tuh cowok pakai palet apa atau gila tuh cewek pakai dukun di mana, servisnya bagus atau segala macam. Jadi ada hal yang kita nggak ngerti tapi kita asum. Nah itu gua hindari itu. Lebih bagus ya kita cari tahu apa yang bisa kita cari tahu dengan update diri kita aja sih. Gitu Om. Berarti artinya kita belajar mindset ya. Kalau teman-teman masih mau terus tetap kompetitif di dalam dunia ini, dalam industri ini ya, baik teman-teman itu jualan atau jual jasa atau apapun ya, harus stay relevan ya. Seperti Om Harcung juga yang tadinya udah belajar Google Ads dari 2015 ya, nggak stay di comfort zone ya. Mungkin salah satunya karena, dan gue yakin ya, klien-klien yang baru yang masuk atau yang sekarang pasti minta, Om gue pengen gue diiklanin di TikTok sama dia, pasti dia jadi kalah kabut. Waduh, berarti gue mesti belajar nih ya. Berarti kan ada demand-nya gede nih sekarang. Ya kan? Bener Om ya? Ada cuannya di sana. Ketika ada cuan memanggil ya kita harus stay relevan. Satu itu Om. Yang kedua adalah ketika ada klien yang mau, oke, ini jalan TikTok gua. Jangan sampai gua bilang gua nggak bisa loh Om. Iya. Tapi jangan sampai juga gua nggak bisa, tapi gua kan bisa. Nah, satu itu, gimana Om? Kenapa satu karena ada cuannya, dua, gua nggak mau kehilangan order, ketiga, jangan sampai dia cari agensi lain. Nah, iya. Yeah. Kan karena kebodohan kita, karena kemalasan kita bisa kehilangan customer karena begitu kita di-compare, kita kan nggak tahu nih servicesnya atau apanya. Ternyata kita bisa kehilangan customer dari gara-gara kemalasan kita nggak mau belajar. Adinya kita bisa dapat cuan karena kita bilang nggak bisa, atau kita bilang kita juga nggak boleh bilang tadi yang gue bilang kita nggak bisa tapi bilang kita bisa gitu kan. Tapi poinnya gue menghindari itu, Nah untuk misalnya gini kan, gue personal branding tentang Google Ads. Apakah gue nggak bisa ngomong di Meta Om? Apakah gue nggak bisa ngomong tentang list building, email marketing, WA marketing? Kan gue bisa, tapi gue nggak mau klaim gue bisa makan dunia ini gitu. Tapi yang gue klaim adalah satu aja. Oke, gue di curug yang gue tuju, niche yang gue tuju, gue fokus di situ. Tapi kalau nanti klien gue minta, lu bisa Meta gak? Oh bisa, ini Meta gue, ini portofolio gue, ini iklan gue sendiri. Kasih juga aja hasil kinerja kita kan gue sendiri jual iklan. Gitu. Jadi, gue ngerasa itu penting buat gue. Gue satu nggak mau kehilangan customer, dan satu lagi nggak mau sampai dia pitching, gue kena kompetitor lain. Yang ketiga, ya jadi cuannya nggak ada gitu. Jadi gue nggak mau itu. Jadi gue jaga itu. Makanya harus relevan. Karena brand juga kan melirik, TikTok bagus tuh, ini bagus tuh, itu bagus tuh. Ya kita kan pasti harus belajar karena kita udah pilih di industri ini. Iya. Keren banget. Thank you banget Om buat sharingnya buat teman-teman yang sama-sama. Yang masih penasaran ya, boleh tuh ya check out IG-nya ya, follow dulu ya, atau dari followernya Om Harcung ya, bolehlah ya follow. Kalau botak kita sharing tips dan trik buat jualan di marketplace ya, atau ya teman-teman kalau suka meme jualan ya meme jualan
yang lucu-lucu, yang aneh-aneh ya kita sering share ya supaya gak jenuh ya. Mantap Om. Om, mau gak gue undang ke tim member gue Om? Jadi kebetulan di GCF itu ada kurang lebih sekarang 2.900 nih Om. Kita tiap bulan coba undang teman untuk sharing terkait marketplace juga boleh. Ada juga kali pemain marketplace tempat gua, atau trik lah jualan gimana. Kalau kau mau nanti gue balik undang, kita close loop, jadi cuma member doang yang di situ sharing tentang marketing atau apapun itu boleh. Kalau boleh ya boleh, siap. Thank you undangannya, ntar lanjut di WhatsApp ya Om ya. Boleh. Oke. Boleh. Thank you banget Om, untuk kita udah 1 jam udah ngobrol, nggak kerasa ya, tapi kayak seru banget, vibe-nya juga enak ya, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi kelihatannya udah jadi kayak teman lama nih ngobrol kayak gini. Karena ya, dan gue yakin apa yang Om Harjo lakukan juga sebenarnya memang untuk bantu teman-teman UMKM ya, karena ya kita memang harus tetap semangat guys ya. Mau dibilang tahun ini sepi ya, lagi turun traffic bla 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 ya, teman-teman sebenarnya duitnya ada, cuma bukan ke kita aja. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya, cari duitnya ada di mana, karena kita harus terus survive ya dalam berjualan ini ya. Thank you banget Om, mudah-mudahan nextnya kita bisa ketemu lagi atau kita bisa kopdar juga ya, supaya kita bisa sharing-sharing. Oke. Thank you teman-teman buat semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Teman-teman yang udah join.